Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Lalita Kusumani Mayudi dengan NIM 21404032. Di video kali ini aku bakal ngejelasin salah satu materi dari fikih ibadah, yaitu puasa sunnah. Mungkin dari kalian tidak asing dengan puasa sunnah, dan mungkin juga dari kalian telah melaksanakan puasa sunnah. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pengertian puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah, hikmah puasa sunnah, dan manfaat dari puasa. Kalau kalian penasaran, yuk simak penjelasan aku berikut ini. Puasa sunnah. Pada materi puasa sunnah ini akan dibahas mengenai pengertian puasa sunnah, macam-macam puasa sunnah, hikmah puasa sunnah, dan yang terakhir manfaat puasa sunnah. Yang pertama yaitu pengertian. Puasa atau saumu menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa sunnah sendiri merupakan ibadah puasa yang tidak wajib hukumnya, namun sangat dianjurkan dan banyak pahala yang bisa kita petik ketika dikerjakan. Terdapat waktu-waktu tertentu dalam puasa sunnah, namun ada juga puasa sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Berikutnya yaitu macam-macam puasa sunnah. Terdapat beberapa macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nisfu Sya'ban, puasa Syawal, puasa sunnah 1-7 Dzulhijjah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Tasyu'a, puasa Muharram, puasa Nabi Daud, dan puasa Tarwiyah. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Hal itu disebabkan banyaknya keutamaan yang terdapat dalam puasa tersebut. Niat puasa hari Senin. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunnata lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat puasa sunnah hari Senin, sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat puasa hari Kamis. Nawaitu sauma yaumal khamisi sunnata lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat puasa sunnah hari Kamis, sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa sunnah Ayyamul Bid adalah puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah, yakni tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Puasa sunnah ini dikenal sebagai puasa hari putih. Disebut puasa Ayyamul Bid karena pada 3 hari tersebut bertepatan dengan bulan yang bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya. Niat puasa Ayyamul Bid. Nawaitu sauma godin ayyamal bidi sunnata lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat puasa pada hari-hari putih, sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Nisfu Sya'ban. Puasa Nisfu Sya'ban adalah puasa yang hukumnya sunnah dan dilakukan pada hari ke-15 di bulan Sya'ban. Sya'ban merupakan salah satu bulan mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban untuk menghormati bulan mulia ini. Niat puasa sunnah Sya'ban. Nawaitu sauma mahada yaumi an adai sunnati sa'bana lillahi ta'ala, yang artinya, aku berniat puasa sunnah Sya'ban hari ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah ibadah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Syawal. Ibadah puasa sunnah ini dilaksanakan selama 6 hari pada bulan Syawal.
Umat muslim dianjurkan untuk mengerjakan puasa Syawal karena memiliki berbagai macam keutamaan. Niat puasa sunnah di bulan Syawal. Nawaitu sawma godin an adai sunatis sawali lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa sunnah 1-7 Dzulhijjah. Puasa 1-7 Dzulhijjah merupakan puasa sunnah yang dikerjakan dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Dzulhijjah. Puasa sunnah ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan dikerjakan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Niat puasa Dzulhijjah. Nawaitu sawma sahuri di ilhijjati sunata lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan sehari sebelum hari Idul Adha, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Hal ini karena bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah punya keutamaan yang besar daripada puasa sunnah 10 hari pertama Dzulhijjah lainnya, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Niat puasa Arafah. Nawaitu sawma godin an adai sunati yaumi arafata lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Muharram. Puasa Muharram atau puasa Asyura adalah ibadah puasa yang dijalankan pada tanggal 10 Muharram. Nama ini berasal dari kata Asyirah yang artinya 10. Tetapi ibadah puasa tersebut dianjurkan diawali dengan puasa Tasyu'a pada 9 Muharram. Keutamaan puasa Asyura yaitu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Niat puasa Asyura. Nawaitu sawma godin an adai sunati Asyura lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa sunnah Asyura karena Allah lillahi ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Tasyu'a. Puasa Tasyu'a adalah macam puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu tanggal 10 Muharram. Puasa Tasyu'a adalah puasa yang sangat dianjurkan. Keutamaan menjalankan puasa Asyura di hari ke-10 bulan Muharram adalah diampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Begitu juga dengan puasa Tasyu'a di hari ke-9 bulan Muharram. Niat puasa Tasyu'a. Nawaitu sawma godin an adai sunati Tasyu'a lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa Tasyu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berikutnya tidak. Begitu juga seterusnya. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Niat puasa Daud. Nawaitu sawma Dawuda sunata lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Niat puasa Tarwiyah. Nawaitu sawma tarwiyata sunata lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat puasa Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala.
Hikmah puasa. Banyak sekali hikmah ketika kita berpuasa. Yang pertama, pembersihan jiwa atau tazkiyat al-nafs. Hal ini tercipta dengan menaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, puasa mampu mengangkat dimensi kejiwaan, mengungguli dimensi materi dalam diri manusia. Yang ketiga, puasa adalah proses mendidik kehendak diri dan jihad jiwa, membiasakan sabar, dan revolusi atas kebiasaan diri. Yang keempat, pengaruh puasa sangat besar dalam menahan hawa nafsu dan meninggikan naluri manusia, khususnya jika melaksanakan puasa semata mengharap ridho Allah. Yang kelima, mengajarkan orang yang berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, puasa juga memiliki hikmah sosial atau hikam ijtimaiyah, di mana dengan berpuasa seseorang akan menahan lapar baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Yang terakhir, agar manusia mencapai derajat takwa dan naik peringkat menjadi muttahin atau orang yang bertakwa. Materi yang terakhir yaitu manfaat puasa. Manfaat puasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, manfaat puasa dalam perspektif Islam. Diangkat derajat seseorang yang berpuasa dengan diperbanyak pahala serta pengampunan dosa-dosa yang lalu. Dapat mengantarkan manusia selama di dunia terlebih di akhirat. Puasa itu berperan sebagai pelindung manusia dalam segala perbuatan maksiat. Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian kepada orang fakir miskin yang tidak beruntung. Memperbanyak amal kebajikan dan ganjaran pahala. Puasa merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat puasa dalam perspektif sains. Puasa dapat mengobati berbagai masalah kesehatan seperti kegemukan atau obesitas, penyakit gula, lambung, menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko munculnya kanker, menjaga kesehatan mental, dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan mengenai puasa sunnah. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.